Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syanika Saputri dengan NIM 2510203016. Pernah gak sih kalian ngerasa galau, bimbang, ragu, mau ngambil keputusan, tapi ada perasaan ini benar gak ya? Nah, hadis ini jawabannya. Hadis ini mengajarkan kita sebuah prinsip hidup yang bikin hati kita tenang. Yuk, mari kita kupas tuntas. Hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah panduan dari Rasulullah SAW yang bisa jadi kompas buat kita. Ini adalah hadis ke-11 dari kitab fenomenal, yaitu kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis ini membahas tentang bagaimana cara kita bersikap ketika menghadapi suatu perkara yang kita ragukan. Sebelum kita masuk ke inti hadis, mari kita pahami dulu 3 unsur dalam sebuah hadis. Yang pertama itu sanad. Sanad adalah rantai para perawi yang menyampaikan hadis. Yang kedua, perawi. Perawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang ketiga, matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri. Untuk hadis ke-11 ini, rantai perawinya sangat istimewa. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Siapakah beliau? Beliau merupakan cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW, putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Dari Al-Hasan, hadis ini sampai kepada kita melalui jalur-jalur periwayatan yang sahih. Hadis ini kemudian dicatat oleh 2 ahli hadis besar, yaitu Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Bahkan Imam Tirmizi sendiri menyatakan bahwa hadis ini berstatus hasan sahih, sebuah predikat yang menunjukkan kualitas hadis yang baik dan bisa dijadikan hujah. Jalur yang kuat ini menunjukkan bahwa sabda Nabi benar-benar sampai kepada kita dengan terjaga keasliannya. Jadi, apa sih isi hadisnya? Dengarkan baik-baik ya. Ini dia matan hadisnya. Al-hadisul hadi asar. Ngan Abi Muhammad Al-Hasani bin Ali ibni Abi Thalib Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanati radhiyallahu anhu maqal hafidhu sumi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribbuka ila ma la yuribbuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Hadis Arba'in Nawawi yang ke-11 ini memiliki kandungan yang luas dan banyak pelajaran penting, terutama tentang meninggalkan syubhat. Berikut ini 5 poin utama kandungan hadis Arba'in Nawawi yang ke-11. Yang pertama itu yang tadi aku bilang, yaitu meninggalkan syubhat. Ini adalah kandungan utama hadis tersebut. Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan yang meragukan. Hal utama yang meragukan adalah syubhat, sebab syubhat hal-hal yang samar dan tidak jelas dan membuat orang ragu-ragu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang juga ada dalam Arba'in Nawawi. Imam Nawawi memasukkannya sebagai hadis ke-6. Innal halal bayyinun wa innal haraman bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kasirun minan nasi famanittaqas subuhatis tabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat
yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Lalu barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syubhat ini bisa berupa makanan, terus juga bisa pula berupa perbuatan. Ada makanan yang jelas halal, baik secara zat maupun dari cara memperolehnya. Ada pula yang jelas haram, namun diantaranya ada yang subhat. Yang subhat tentu meragukan, maka tinggalkanlah. Demikian pula perbuatan atau pekerjaan. Ada yang jelas halal, lalu ada yang jelas haram. Di antaranya ada yang subhat. Yang subhat tentu meragukan, maka tinggalkanlah. Lalu yang kedua itu diawali dengan meninggalkan yang haram. Untuk bisa mencapai derajat meninggalkan yang subhat, seorang muslim harus meninggalkan yang haram terlebih dahulu. Jika ia bisa meninggalkan yang haram, ia akan bisa meninggalkan yang subhat. Namun, jika tidak bisa meninggalkan yang haram, tidak mungkin ia bisa meninggalkan yang subhat. Sebab keduanya bagikan anak tangga. Meninggalkan subhat adalah level berikutnya setelah meninggalkan yang haram. Seperti yang Sahih Mustafa Dib Al-Buha dan Sahih Muhyiddin Mistu dalam Al-Wafi, orang yang meninggalkan subhat adalah orang yang telah istiqomah melaksanakan yang halal dan meninggalkan semua yang haram. Takkan bisa meninggalkan subhat kecuali orang yang telah meninggalkan yang haram. Yang ketiga itu, subhat ditinggalkan, hati pun tenang. Jika ingin hidup tenang dan damai, tinggalkanlah subhat dan hal yang meragukan. Kerjakanlah hal-hal yang engkau yakini, hal-hal yang tidak meragukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma ninatun wa innal kalibaribah." Yang artinya tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan dan sesungguhnya kebohongan mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa kejujuran adalah hal yang tidak meragukan dan ia mendatangkan ketenangan hati. Sebaliknya, kebohongan adalah hal yang meragukan dan membuat hati gelisah. Maka, jujurlah kapanpun, dimanapun, sebagai apapun. Lalu yang keempat itu, keyakinan tak bisa dikalahkan keraguan. Pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seseorang yang merasakan sesuatu saat sholat? Ia ragu-ragu apakah ia buang angin hingga sholatnya batal atau tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yansharif hatta yasma'a sautan aw yajidariha." Jangan hiraukan hingga ia mendengar suara buang angin atau mendapati baunya. Hadis riwayat Bukhari. Ini berlaku pada banyak hal. Misalnya, seseorang yang telah berwudu lalu ia ragu apakah sudah buang angin atau belum, maka hukumnya ia suci sebab itu yang yakin. Sedangkan batal atau tidak itu meragukan, sehingga tidak perlu wudu lagi. Contoh lainnya itu, seseorang yang sholat zuhur. Di tengah-tengah sholat, ia ragu apakah ia sedang berada pada rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka yang yakin pasti adalah rakaat ketiga. Karenanya, ia menambahkan satu rakaat lagi kemudian sujud sahwi sebelum salam. Jika sholatnya benar 4 rakaat, maka sujud sahwi itu menjadi penyempurna. Jika sholatnya ternyata 5 rakaat, maka yang 1 rakaat menjadi tambahan pahala baginya. Terakhir, yang kelima, jangan jadi peragu. Islam mengajarkan umatnya agar jangan menjadi peragu. Maka kerjakan hal-hal yang diyakini, yakni kebenaran, sesuatu yang halal, yang jelas dan jujur.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Yang artinya, perkara yang benar adalah yang datang dari Tuhanmu. Maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Quran Surat Al-Imran ayat 60. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari dan Syekh Muhyiddin Mistu menjelaskan hadis ini merupakan isyarat agar kita menerapkan hukum dan menjalankan semua permasalahan dalam kehidupan atas dasar keyakinan dan bukan keraguan-raguan. Maka para pemimpin dan pengambil kebijakan, mulai dari keluarga, lalu kepala daerah, kepala negara, jangan menjadi peragu dan jangan melakukan hal yang meragukan, termasuk juga hakim dan pembuat undang-undang atau legislatif. Putuskanlah hal yang benar berdasarkan kebenaran dan kejujuran yang ada. Teman-teman, hidup dengan keyakinan itu indah. Hati kita jadi lebih ringan, keputusan kita jadi lebih mantap. Sebaliknya, hidup dalam keraguan itu melelahkan, membuat kita selalu gelisah. Jadi, mulai sekarang, kalau ada yang bikin kita ragu, ingatlah hadis ini. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Mari kita sama-sama berusaha jadi pribadi yang lebih tenang dan mantap dalam setiap langkah kita. Mulailah dari hal-hal kecil dan biasakan untuk selalu mencari keyakinan. Jadi, ini adalah beberapa penjelasan tentang hadis ke-11 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.